Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik Bu, baik Bu. Orang tuanya sehat di rumah? Kakak-kakaknya, adik-adiknya sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu. Ibu sehat ya, alhamdulillah Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, balik lagi ya, kita masuk ke pelajaran PKN seperti biasa. Sebelumnya kita cek kebersihan dulu. Tolong sampah-sampah yang ada di laci dibersihkan dulu ya. Ya, di kolong mejanya, di kolong bangkunya coba dibersihkan dulu. Ya Bu, ini ada sampah Bu. Bentar Bu. Iya, bersihkan dulu ya. Jejak-jejak kantinnya, coba piring, gelas kantin, tolong juga dibereskan. Nanti setelah jam saya boleh dikembalikan ke ibu kantin ya. Ya, sambil dicek kebersihan kelasnya, mohon kita ini dulu mohon perhatiannya. Kita akan mulai cek kehadiran. Kurung ya, akhiran. Itu semua hari ini ya. Ipa Fatmawati ada? Oke, Bu Ipa, kayaknya Ipat ini ya lagi keluar ya. Herlina ada? Hadir Bu. Oke, Fitroh Malik ada? Hadir Bu. Oke, Neng Kalimatus Sadiah ada? Ada Bu. Oke, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Ya cuma Ipat aja ya, Ipat izin kayaknya ini ya. Bolos mungkin Bu. Bolos, ya nanti. Kalau bolos tasnya ada di meja, tasnya Ipat. Diumpetin sama Fitro tasnya. Saya sita ya, yang bolos tasnya saya sita. Tadi ada di luar Bu. Siapa? Ipatnya di luar, tasnya di dalam. Nanti saya sita tasnya ya, kalau belum balik juga dari toilet. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu. Ketua kelas tolong dipimpin doa. Ketua kelasnya Indri ya. Indri silahkan dipimpin doa. Ada Indri? Wakilnya kalau gitu, kalau tidak ada. Aku aja Bu, aku. Ya silahkan dipimpin doa. Baik kawan-kawan. Oh Ipat udah nggak jadi bolos tuh, Ipat udah balik lagi ya. Karena Bu Ninis udah datang, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ucapkan salam ke Bu Ninis. Ya, terima kasih Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya sudah semangat ya, semuanya siap belajar untuk pelajaran PPKN. Ini adalah pertemuan kita ketiga di bab 1. Mohon dibuka dulu buku paketnya halaman 103 ya, Nak. Iya Bu. Paketnya dibuka dulu semuanya. Iya. Kita bawa buku paket ya. Bawa Bu, 5 saya bawanya Bu. Banyak amat. Ya. Ada 5 pelajaran ya hari ini. Oke. Di halaman 105 apa yang kita buka di sana ada materi tentang apa? Ada yang sudah ketemu halaman 105? Sudah ya, materinya adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Sudah terlihat tulisan saya di papan tulis ya, Nak? Sudah Ibu. Sudah Bu. Jadi kita ini melanjutkan materi pekan lalu. Kita sudah mempelajari tentang berbagai macam hak dan kewajiban warga negara di Indonesia ya, yang memang harus kita taati bersama begitu ya. Kita harus perhatikan hak-hak apa saja yang harus kita dapatkan, lalu juga kewajiban apa saja juga yang harus kita taati begitu ya, agar seluruh hak warga negara itu bisa terpenuhi dengan baik begitu. Ya, sebelum kita belajar ke kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia, kita di sini harus tahu dulu pelajaran kita pada hari ini ya.
Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan mengamati tayangan video dan membaca dari berbagai sumber. Nanti nih kalian diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak warga negara. Lalu yang kedua, dapat menganalisis contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi sebetulnya untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan mampu ini. Yang pertama nih, menganalisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan juga bisa menganalisis contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Oke. Nah, materi ajarnya pada hari ini adalah yang pertama, kita akan mempelajari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, lalu juga kasus pelanggaran hak warga negara, dan yang ketiga adalah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ada ya di buku ya? Di buku paket sudah ada? Ada, Bu. Oke. Nah, baik, kita amati dulu video ini nih. Saya ada tayangan video. Tingkat penyerapannya 90%. Mana ini ya? Nah, ini video dari kasus pelanggaran HAM. Saya pilih video animasi. Boleh disaksikan ya. Melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban. Bu, videonya nggak muncul, Bu. Masa? Pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Sebentar. Videonya nggak muncul? Saya ulang ya. Enggak, Bu. Iya. Belum muncul. Nah, iya, sebentar ya, Nak. Oke. Sudah ada belum? Sudah, Bu. Itu yang diikat kakinya sama rantai ya? Tuh diikat sama rantai. Ya, kita saksikan videonya. Wah, mana dia? Bentar ya. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Oke, dari video tadi, apa nih yang bisa kalian lihat? Yang bisa kalian analisis? Itu penyuapan. Ya, penyuapan ya? Ya, Iya. Selain penyuapan, Herlina ada lagi? Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Nah, kira-kira penyuapan dan gratifikasi ini boleh nggak sih dilakukan? Enggak. Tentu saja, Bu. Tidak. Kenapa nggak boleh? Karena Kurang, Bu. Apa dikaitkan dengan materi kita pada hari ini ya? Coba. pelanggaran hak. Saya, Iya, Bu. karena dia melanggar. Iya, Fitro. Ya, karena penyuapan itu dia ingin tuntas melewati jalan pintas. Oke, iya jalan pintas yang tidak diperbolehkan ya. Tadi kata Neng adalah melanggar hak orang lain ya. Karena seharusnya tadi di kasus yang tadi itu adalah seleksi dari CPNS. Ternyata ada satu orang oknum yang malah menyuap ya, melakukan penyuapan kepada panitia, lalu akhirnya dia yang menang gitu. Dan jelas itu merugikan pihak-pihak lain, peserta yang lain, peserta CPNS yang lain begitu ya. Jadi akhirnya ada hak dari para peserta CPNS yang jujur yang lainnya itu malah terzolimi begitu ya. Jadi disitulah dibentuk pelanggaran hak terhadap warga negara karena melakukan gratifikasi. Makanya gratifikasi di sini atau penyuapan tadi ya, kita sebut sebagai pelanggaran hak kepada warga negara begitu ya, Nak. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah kasus yang tadi ternyata kalian udah mampu menganalisis ya. Nah, kira-kira kalau dari faktor penyebabnya nih, menurut kalian kenapa ada orang yang sampai melakukan penyuapan ini begitu? Saya, Bu, kurangnya pengawasan dari aparat. Kurangnya pengawasan, betul ya, betul. Bagaimanapun kita hidup dalam sebuah sistem yang memang harusnya butuh pengawasan ya, agar setiap warga negara itu terpenuhi haknya begitu. Ya, ada lagi Herlina, boleh?
Karena nafsu, Bu, sifat manusia yang tidak pernah puas. Oke, karena keserakahan gitu ya, keserakahan manusia ya. Iya, Bu, karena diiming-imingi uang. Betul ya. Nah, itu ya. Dari segi sistem sudah dibahas oleh fitrah tadi ya, faktor luarnya begitu ya. Harus ada pengawasan begitu ya. Nah, menurut Herlina juga dari faktor orang itu sendiri yang memang tadi penuh dengan keserakahan. Oke, itu kalian sudah mampu tuh ya menganalisis contoh kasus pelanggaran HAK dan juga mampu menganalisis faktor-faktor penyebabnya secara internal maupun secara eksternal. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi sebetulnya dengan satu ini aja tujuan pembelajaran kita sudah terpenuhi. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, tepuk tangan. Ya, iya. Nah, selain itu, kira-kira ada lagi nggak sih kasus-kasus pelanggaran HAK yang lainnya dan juga faktor-faktor yang faktor-faktor penyebabnya yang lain? Nah, ini Ibu tayangkan. Ditayangkan lagi ya. Ya, yang tadi sudah bagus ya. Nah, coba di sini nih. Ternyata selain tadi ini ya benar. Kata Fitrah katanya adalah karena ketidaktegasan aparat hukum ya. Itu masuk nih ternyata ke faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Lalu juga tadi benar kata Herlina, orangnya serakah, egois ya, karena dia mementingkan diri sendiri. Dari pihak pelakunya ya jelas dia karena pengen menang CPNS tadi dengan jalur yang salah. Lalu dari pihak panitianya yang menerima suap dia juga egois begitu kan? Karena dia ingin memperkaya diri sendiri. Jadi ini dua faktornya sudah terjawab tadi ya. Nah, selain dua faktor tersebut juga adalah ini kesadaran yang rendah, lalu tidak toleran, dan juga adanya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, sebetulnya itu tadi masuk ya yang dijelaskan oleh Herlina juga begitu. Ya, jadi ini faktor-faktor lainnya ya. Ibu tampilkan di sini faktor yang lainnya dalam rangka agar kalian nantinya mampu menganalisis kasus-kasus yang berlainan begitu ya, kasus lain-lainnya masih banyak. Ya. Nah, di sini nih kita masuk ke slide selanjutnya. Kenapa nggak ditampilin begini? Nah, ini ada kasus pelanggaran hak warga negara nih. Ada yang bisa menganalisis gambar apa di sana? Ada anak sedang minta uang. Minta uang. Seharusnya anak itu benar nggak sih? Enggak, Bu, harusnya waktunya bermain. Iya, harusnya sekolah, Bu. Harusnya sekolah, harusnya Di main. jalanan, Bu. Iya, ini dia di jalanan kira-kira apakah karena keinginan sendiri atau dipaksa oleh sebuah keadaan? Mungkin sebuah Biasanya karena keadaan, Bu, keluarga, orang tuanya cerai, biasanya tuh. Kasusnya begitu ya biasanya ya. Orang tuanya cerai lalu tidak mengayomi anaknya begitu ya, tidak mengurus nafkah untuk anaknya, akhirnya membuat anaknya terpaksa tuh ya. Harusnya di usia sekolah, di usia bermain tapi malah ke sini nih ke daerah meminta-minta uang begitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kasus pelanggaran hak warga negara. Kenapa kita sebut ini pelanggaran hak? Diingat lagi coba, dibuka halaman 87, di buku paketnya dibuka halaman 87, kita ingat-ingat kembali materi tentang hak warga negara. Apa saja sih hak warga negara? Ternyata ini nih, kita harus ingat di pasal 27 ayat 2. Yang ada yang hafal nggak? Pasal 27 ayat 2. Bunyinya gimana? Ya, Bu, saya hafal. Hak mendapatkan kehidupan yang layak. Betul ya, jadi memang setiap warga negara berhak untuk apa? Berhak atas penghidupan yang layak begitu. Dan memang ini harusnya nih anak ini pun yang ada di foto ini berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tapi ternyata hak dia ini tidak terpenuhi. Ya, sayang sekali ya, karena memang tadi faktor keadaan ekonomi. Begitu ya. Ya, terima kasih Fitro atas jawabannya. Nah, ya, ini yang kasus warga negara. Selanjutnya ini ada gambar apa lagi nih, Nak? Itu bapak-bapak pakai baju tentara, pakai kolor hitam, buang sampah di kolam. Oke, poinnya adalah sampahnya ya, Fitro ya. Iya, Fitro kayaknya banyak salah fokusnya, tapi fokus fokus utamanya buang sampah sembarangan. Betul, buang sampah sembarangan ke kemana itu? Ke sungai, menyebabkan banjir karena sungainya macet, Bu, nantinya itu.
Iya, makasih Eneng. Ya betul ya, ini Eneng sudah berpikir visioner ya. Dampak dari buang sampah sembarangan ini ternyata bisa menyebabkan kebanjiran ya. Ya, Neng, gimana kemarin katanya rumahnya kebanjiran? Iya Bu, katanya Neng kebanjiran buang sampahnya di toilet. Oh gitu, jangan gitu ya Neng ya. Enggak Bu, Nah, karena ini emang macet solokannya. Itu di bawah iya, sana. karena sampah apa tanah itu. Nah ya, peristiwa yang dialami Neng rumahnya banyak perumahan kali Bu. Iya emang kanan kiri rumah itu. Iya, nggak ada daerah resapan ya, Neng ya. Iya ya. Iya, perumahan baru juga itu. Lahan hijaunya mulai terkikis ya Neng ya. Nah ini nih, ini kalau contoh bapak-bapak buang sampah sembarangan di kali ini adalah salah satu contoh dari kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kewajiban, emang kewajiban warga negara apa aja? Kenapa dia disebut mengingkari kewajiban warga negara? Dibuka lagi halaman 89, coba. Di halaman 89 di situ ada salah satu kewajiban dari warga negara apa? Yaitu menjaga kelestarian lingkungan, Bu. Betul, menjaga kelestarian lingkungan, lalu juga harus taat kepada peraturan, ya. Kita juga harus ingat nih, ada peraturan dari pemerintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang di dalamnya ini ada larangan untuk membuang sampah sembarangan. Di setiap peraturan daerah juga ada ya larangan untuk buang sampah sembarangan, dilarang juga untuk membakar sampah karena memang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah ini begitu. Ya, jadi bapak-bapak ini bisa kita sebut sebagai orang yang mengingkari kewajiban warga negara. Kenapa? Bukan karena bapak-bapaknya pakai kolor ya, tapi karena membuang sampah sembarangan. Gitu ya. Di kelas ini ada yang masih buang sampah sembarangan? Enggak, Bu. Ada Reja, Bu, itu Reja. Reza masih biasanya Bu. Di kolom mejanya ada tuh, Bu. Bu Titi mau nanya, Bu, katanya, Bu. Itu Titi mau nanya enggak, ya. itu Fitro biasanya buang sampah, Bu. Oh, Fitro juga. Titi saya bela. Enggak, Bu. Saya kemarin dimakan sampahnya, enggak dibuang. Nggak boleh ya. Ya, diingat lagi coba kontrak belajar kita, Nak. Kontrak belajarnya dibuka di halaman pertama buku catatan masing-masing. Yang kontrak belajarnya di poin ketiga adalah dilarang buang sampah sembarangan ya. Ya, harus Bu. mengurus sendiri sampahnya masing-masing. Oke. Iya. Oke, alhamdulillah ya. Kita sudah selesai mempelajari. Pulang deh, Bu. Pulang, Bu. Iya, Pulang. Pulang ya bentar lagi, tapi belum bel. Nah, sebelum kita pulang, itu Ibu sudah menyiapkan LKPD, Nak. Silahkan dikerjakan LKPD-nya ya, lembar kerjanya dikerjakan. Di rumah, Bu ya? Alhamdulillah, tujuan pembelajaran kita sudah terpenuhi ya. Alhamdulillah sudah tercapai. Ya, LKPD-nya silahkan dikerjakan. Kita tidak membiasakan ada PR ya, harus selesai di sekolah, harus tuntas hari ini. Jadi ditunggu 15 menit ya. Iya, sudah, Bu. Oke, sudah 15 menit. Silahkan dikumpulkan LKPD-nya ya. Fitrah tolong di kolektif ya hasil kerja teman-temannya. Sudah, Ya, Bu. terima kasih banyak. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih untuk semua kelas 12 MIPA 1 hari ini sudah sangat kooperatif untuk pembelajaran Ibu. Tujuan pembelajaran kita juga sudah tercapai. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk semuanya, khususnya untuk Fitro, Eneng, lalu ada Herlina, lalu ada Titi tadi yang sudah aktif ya dan kritis dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu berikan poin tambahan untuk nama-nama tersebut ya. Ya. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Boleh dipimpin lagi doanya? Doa selesai karena udah bel 3 kali ya, bel pulang. Silahkan dipimpin doa. Siapa Tadi yang mau? Reja, Bu. Sekarang Rejanya lagi ke toilet. Tadi Reza. Aduh Reza mau pulang kok ke toilet. Udah, Bu. Udah ayo Reza ditahan dulu. Ayo. Iya, yuk. Baik. Ayo kawan-kawan sebelum pulang mari sama-sama kita membaca doa. Baca doa selesai. Ucapkan salam. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan ya. Salam untuk kedua orang tua. Ya, Bu, mau main dulu ke rumah Reja, Bu.
Aduh. Mau kerkom ya? Iya, terima kasih semuanya. Sudah selesai ya? Ya sudah Bu. Ya Pak Dokter.